Saya pikir pelajaran sejarah tidak boleh hanya sekedar menghafal. Saya mau menghapus image bahwa sejarah itu hanya menghafal dan membosankan. Saya mau mengubah image bahwa sejarah itu bisa mengubah masyarakat menjadi lebih baik melalui anak-anak, murid-murid maksud saya. Perkenalkan, nama saya Eti Mahareni. Saya sering disebut Bu Eti. Anak-anak menyebut saya Bu Eti. Saya mengajar sejarah di kelas 10 dan kelas 11. Lalu saya di Kolese Loyola ini sudah sekitar 17 tahun. Saya masuk ke sini tahun 2003 hingga sekarang. Ini kira-kira 17-18 tahun. Lalu sebelum pandemi ya aktivitas seperti biasa offline, jadi masuk pukul 7, kemudian pulang pukul setengah 2 gitu. Lalu tentu perjumpaan di dalam kelas ya, ada interaksi langsung antara saya dengan murid-murid saya di dalam kelas, dengan kolega, dengan istilah kami adalah KKL. KKL itu keluarga Kolese. Tapi begitu pandemi tentu itu mengubah banyak hal. Relasi berubah. Lalu yang paling signifikan adalah kegiatan pembelajaran karena offline berubah menjadi online. Dan saya kira itu mengubah banyak hal, termasuk metodologi pembelajaran, termasuk pedagogi sendiri tentu sangat berubah. Penggunaan internet menjadi besar, penggunaan device digital menjadi semakin dominan, dan perjumpaan dengan murid memang menjadi sangat berubah. Lalu bagi saya sendiri, pembelajaran di masa pandemi itu sebagai sebuah tantangan lah bagi saya untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran, karena memang kalau mau jujur, pembelajaran online itu ya ada beberapa bagian yang tentu lepas. Karena saya tidak bisa mengontrol kelas, desain pembelajaran tentu tidak bisa dicapai 100% karena ada distorsi jarak saya kira. Dan itu sangat signifikan. Maka saya merasa saya perlu mengembangkan pedagogi baru. Dengan menggunakan pendekatan humanis tetap ada karena saya bekerja di Kolese Loyola. Lalu juga mengakomodir penggunaan teknologi di dalam pembelajaran. Maka best practice saya yang saya tulis di Festival Guru Transformatif adalah sebuah rekonstruksi pedagogi. Jadi saya tidak boleh berhenti pada pedagogi saya yang lama, pedagogi offline, tetapi saya harus merekonstruksi sebuah pedagogi baru yang menggunakan teknologi, menggunakan internet, lalu mengakomodir jarak yang jauh, tetapi saya tidak kehilangan pendidikan humanis. Saya tetap bisa menyentuh anak-anak dari sisi humanis mereka. Dan yang paling penting bahwa pandemi itu bagi saya adalah sebuah ajakan untuk anak-anak juga keluar dari kelas, menyadari realitas sosial mereka dan mereka melakukan aksi nyata bagi mereka. Jadi rekonstruksi pedagogi yang saya buat dan saya terapkan itu sebetulnya sebagai sebuah konseptualisasi atau abstraksi dari apa yang saya lakukan sendiri. Sehingga pembelajaran itu tidak berhenti di kelas, tetapi di luar kelas. Jadi kayak beyond the learning gitu, beyond the classroom. Jadi anak-anak itu justru keluar dari kelas untuk menerapkan ilmunya itu.
Saya kira saya sebagai guru sejarah tantangannya cukup berat karena pelajaran sejarah sendiri kan kadang-kadang membuat anak-anak itu bosan. Mempelajari masa lalu apa sih gunanya gitu. Dan anak-anak milenial mengatakan apa sih Bu Eti mempelajari masa lalu. Tapi saya selalu mengatakan bahwa masa sekarang ini adalah akarnya masa lalu. Bahkan kalau kita bisa mencari value dari masa lalu, kita bisa memprediksi masa depan. Jadi saya kira saya sangat tertantang lah dengan adanya pandemi. Kira-kira itu sih. Sejarah itu kan mata pelajaran yang mungkin tidak terlalu signifikan. Mungkin bagi anak itu agak boring dan segala macam. Jadi itu tantangan. Lebih-lebih lagi itu pandemi, jarak jauh. Kalau kami menggunakan platform dari Google, kami pakai Google Meet, saya sendiri pakai Zoom. Kadang-kadang kalau pembelajaran itu terjadi kan suka on off cam. Kadang-kadang saya tidak bisa menyuruh anak itu untuk selalu on cam. Jadi yang membuat saya tertantang ya, atau prihatin adalah yaitu bagaimana anak-anak itu tetap bisa belajar meskipun di masa pandemi. Dan anak-anak itu bisa memanfaatkan masa pandemi di mana mereka itu di rumah itu untuk mengenal lingkungan sekitar. Jadi pembelajaran yang saya gunakan itu ya project based learning. Jadi pembelajaran berbasis project. Siapa yang mau ngomong dulu? Satu kata aja. Kira-kira skill apa? Berwibawa. Ya. Apa? Berani. Ya. Karismatik. Ya. Merakyat. Inovatif. Berambisi. Ambisi itu semangat ya. Berambisi itu boleh. Apa? Percaya diri. Baik. Ya. Adil, pintar. Kamu boleh lupa pelajaran sejarah saya ini. Boleh lupa apa yang dikatakan oleh Irin tadi, raja-raja banyak sekali. Tapi jangan pernah melupakan value-nya bahwa pemimpin itu harus adil. Jadi kami waktu itu belajar tentang kemerdekaan. Kemerdekaan itu kan Mbak juga pasti pernah kan belajar tentang Rengas Dengklok, tentang Perang Pasifik ya sebelum Indonesia itu merdeka. Pokoknya intinya tentang kemerdekaan, kebebasan. Lalu saya mengajak anak-anak untuk kerja kelompok. Mereka saya kasih video karena desainnya adalah flip learning. Saya kasih video dari Khan Academy. Ada 5 video. Lalu saya bagi kelas menjadi 5 kelompok. Masing-masing melihat video itu, bekerja di dalam kelompok, dan itu dalam situasi daring. Lalu mereka memiliki giliran pada pertemuan berikutnya mereka presentasi per kelompok. Setelah itu selesai, saya mengajak mereka untuk refleksi. Mungkin ini bagian yang penting. Saya mengajak mereka refleksi untuk menyadari sebetulnya kebebasan, kemerdekaan itu apa. Bagi konteks mereka sendiri saat ini di masa pandemi, kebebasan itu apa? Kemerdekaan itu apa? Gitu. Nah, respon dari anak-anak bagus sih. Bagi mereka ya kebebasan itu ketika mereka bisa berpikir. Kebebasan itu ketika mereka bisa mengutarakan pendapat. Dan kebebasan itu bagi mereka ternyata adalah bisa melihat lingkungan sekitarnya itu tanpa tekanan. Lalu refleksi saya perdalam lagi. Kalau menurut kamu, apakah bangsa Indonesia sekarang ini sudah betul-betul merdeka? Gitu. Nah, mereka mengidentifikasi masalah ya. Oh ternyata belum sepenuhnya. Karena pandemi banyak yang krisis ekonomi, di PHK dan segala macam itu. Nah bagi mereka itu adalah tantangan kemerdekaan.
Sehingga lalu saya beri mereka sebuah proyek. Kalau kamu menyadari bahwa sekarang itu masih banyak yang belum merdeka secara ekonomi, secara sosial, budaya, psikis gitu ya, apa yang bisa kamu lakukan? Kan itu project based learning. Nah, lalu mereka menyusun proyek-proyek sosial gitu yang dilakukan secara individu. Jadi ada yang melihat bapak sopir becak mau narik, seharian dia nggak narik gitu, dia datangi, dia tanya-tanya, lalu dia beri nasi bungkus. Nah, kalau saya punya 291 murid, kalau satu orang melakukan hal itu, membantu orang, memberi solusi terhadap persoalan hidup, maka dalam satu semester sudah ada 291 kebaikan kan? Kalau itu dianggap sebagai perubahan sosial, maka dalam satu semester saya sudah punya 291 perubahan sosial. Maka rekonstruksi pedagogi yang saya lakukan itu adalah saya beri nama pedagogi perubahan sosial. Jadi apa yang saya lakukan itu implementasi dari rekonstruksi pedagogi yang saya merekonstruksi 3 pedagogi. Paradigma pedagogi reflektif, karena kami ada di Kolese. Lalu pedagogi kebaikan atau pedagogy of kindness. Dan yang ketiga adalah pedagogi digital kritis. Ya, jadi bagaimana di masa pandemi menggunakan teknologi, tapi aspek kemanusiaan itu tetap ada. Harapannya ini menjadi sebuah pedagogi yang dijalankan ya, secara masif. Karena ini rekonstruksi pedagogi saya itu bisa diterapkan baik online maupun offline dan bisa menjawab tujuan dari pendidikan, yaitu perubahan sosial. Itu sih harapannya. Jadi bukan hanya saya sendiri yang menerapkan, tetapi saya akan mengajak teman-teman di Kolese Loyola untuk menerapkan itu. Gitu. Jadi supaya anak-anak itu betul-betul jadi ini ya. Loyola punya semboyannya. Kita itu mau menjadikan Loyola ini a frontier post sebagai pusat pasukan perintis. Mendidik pasukan perintis itu ya harus pakai pedagogi yang bisa berubah. Dan itu pedagogi perubahan sosial. Itu. Jadi ini mendukung visi-visi sekolah dan visi pendidikan. Baik, terima kasih Mbak Dea. Nama saya Florencia Setianingsih Purnamawati. Biasa anak-anak memanggil saya Buning. Lalu saya mengajar biologi sudah sejak tahun 2001, jadi sekitar sudah 21 tahun ya mengajar di sini. Sejauh yang saya tahu, Bu Eti itu memang membuat seperti pelajaran sejarah itu sesuatu yang bukan hafalan. Itu sebetulnya prinsipnya sama dengan saya yang biologi ini. Jadi kami selalu berusaha untuk membuat bahwa materi yang pembelajaran yang kita berikan ke anak-anak itu bukan sesuatu yang textbook teoritis, tetapi itu bisa bermakna bagi anak-anak sendiri dan bagi lingkungan. Nah, saya kira Bu Eti itu juga demikian. Artinya karena itu roh yang kita hidupi di sini sebagai pengajar, pendidik di sini, bahwa pembelajaran yang kita lakukan harus punya makna bagi hidup mereka sendiri, bagi hidup anak-anak dan juga bagi lingkungan. Nah, saya tidak tahu persis bagaimana Bu Eti memberikan pembelajarannya karena kami pasti tidak masuk di kelasnya, tetapi sejauh yang saya tahu memang yang dilakukan Bu Eti itu tidak setiap materi sih. Artinya kan kalau setiap materi diperlakukan seperti itu pasti kan membuang-buang waktu juga, makan waktu juga gitu. Jadi saya kira Bu Eti sudah memperhitungkan mana yang bisa dilakukan untuk proses pembelajaran seperti tadi yang dikatakan keluar dari kelas, kemudian project based learning gitu,
mana yang tidak perlu dilakukan itu. Jadi saya kira Bu Eti sangat memperhitungkan soal itu. Bu Eti itu menawarkan sebuah metode yang bagi saya ada yang baru, yaitu pedagogi perubahan sosial. Setelah saya pelajari dari makalahnya, papernya, memang berbasis dari yang selama ini kami kembangkan sejak lama, yaitu pedagogi reflektif ya, PPR. Pedagogi paradigma reflektif. Jadi sebenarnya belajar itu kan harus sampai pada transformasi diri dan sosial ya, yang dikatakan Bu Eti. Tidak hanya teori saja gitu loh, berhenti di teori. Kalau teori lalu anak-anak ngafalke sehingga pengetahuan itu tidak embodied ya, tidak menubuh, tidak menyatu, tidak menjadi milik si murid. Tetapi seperti kalau tanpa ada proyek, tanpa ada pengalaman langsung, pengetahuan itu seperti di luar saja. Tapi kalau ada proyek berdasarkan pengetahuan itu akan menjadi milik menetap. Lalu anak itu akan mengatakan, dulu waktu SMA guruku pernah ngajarkan ini dan itu kena banget. Kita mau memberi pengalaman itu. Jadi mata pelajaran itu tidak hanya di kelas, tapi sampai mengubah diri dia, mengubah keluarganya. Jadi beyond four walls. It should be beyond four walls. Jadi menembus tembok 4 dinding. Menurut kalian nih yang tadi udah ikut sama kelas Bu Eti kan ya, kalian nganggep kelas itu tuh kayak seru atau inovatif atau apa gitu? Menurut pendapat kalian? Ya kalau menurutku kelasnya Bu Eti itu seru ya, soalnya Bu Eti tuh selain caranya ngajar, dia juga ngasih video-video, dan dia tuh kalau ngajar tuh sabar banget, ada pertanyaan semuanya dijawab, nggak pakai marah-marah. Dan dia tuh yang bikin kita kepingin belajar lagi, sering muji-muji, jadi kita juga kayak rasa seneng di kelasnya dia, nggak cuma sedih terus, nggak cuma takut-takut terus. Kita mau tanya berani, mau jawab berani, pokoknya seneng lah di kelasnya Bu Eti. Ya, kalau untuk saya sendiri ya, saya juga senang ya. Memang kalau misalnya kelasnya Bu Etik itu, kalau di kelas kami itu sering banget ditunggu-tunggu pelajaran Bu Etik. Soalnya pembelajarannya itu menarik, dan Bu Etik itu kalau misalnya ada pertanyaan, walaupun pertanyaan sebodoh apapun tetap dijawab gitu. Dan mengencourage siswanya supaya terus bertanya gitu. Dan kita juga dikasih kesempatan untuk bertanya. Intinya excellent. Ya, Kalau bahasanya Bu Eti excellent. Oke, menurut kalian ada nggak sih saran untuk Bu Eti biar semakin asik lagi kelasnya atau gimana? Jujur sih semua cara yang seru-seru sama dia udah coba, video, dinamika kelompok, udah ada semua ya cuy. Encouragement itu udah ada. Yes. Kalau menurutmu gimana? Kalau saya sendiri sebenarnya juga udah nggak ada sih, gitu aja. Udah seneng banget Ya. di kelas ini. Paling mungkin tugasnya jangan banyak-banyak. Iya, itu kan saya sangat banyak kayak. Proyek semua. Nah kemarin dikasih tugas PPT itu, Ya. tapi overall sudah bagus banget. Bisa dong kasih 1-2 kata buat Bu Eti biar lebih semangat lagi ngajar. Love you Bu. Saya cinta Bu Eti.